Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur Ustaz-Ustazah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana ini diistiqomahkan oleh Allah untuk menghidupkan majelis taklim dalam situasi pandemi, meskipun dalam situasi pandemi Corona, COVID-19 apa? Corona yang secara medsos itu banyak kesimpang siuran antara ada dan tiada. Ada apa tidak sih corona? Yang jelas wabah itu ada, Ustaz-Ustazah. Corona ini ada atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas wabah itu ada. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati, takut, tapi tidak penting takut yang melampaui batas, yang berlebihan. Biasa-biasa sajalah ketika ada virus corona, berita virus corona, virus itu datang, sebuah wabah datang, ikutilah protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Ikuti saja, karena mereka-mereka yang lebih tahu karena mendalami. Namun demikian tidak terlalu penting untuk takut yang berlebihan. Kita ingat Ustaz-Ustazah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, saya bacakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakhir, juga oleh Ibnu Adi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Hadis ini dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala idza anzala 'ahatun minas sama'i 'ala ahlil ardi surifat an ammaratil masajid. Rasulullah menyampaikan kepada kita, apabila Allah itu mau menurunkan sebuah wabah, sebuah penyakit kepada ahli bumi, berarti dari langit diturunkan wabah ke bumi itu, terus wabah itu akan menyerang penduduk bumi. Kata Rasulullah SAW, Allah itu akan menghilangkan, menjauhkan wabah tersebut kepada orang-orang yang ammaratil masajid, yang senantiasa meramaikan masjid. Ini Ustaz-Ustazah. Maka kita sebagai umat manusia ikuti yang protokol yang dicanangkan. Sebagai umat Muhammad SAW ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ramaikan masjid. Kenapa? Meramaikan masjid itu adalah bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak ada atau hanya innama ya'muru masajidallah, tidak lain dan tidak bukan. Kalau ada orang yang meramaikan masjid, itu pasti adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, sebagai bukti cinta Allah akan dijauhkan wabah itu dari orang-orang tersebut. Dan pada pandemi ini kita mudah-mudahan Allah memberkati kita akan dijauhkan dari wabah karena kita bentuknya adalah meramaikan masjid. Bentuknya meramaikan masjid yaitu menghidupkan majelis taklim. Ini mudah-mudahan ya Allah. Pada kesempatan kali ini sampai kita lama tidak mendapatkan tausiah, maka mari kita tausiah bersama. Ini bukan untuk saya ya,
tapi untuk kita bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat materi dengan judul yang sudah kita share tadi itu adalah materi halaqah. Itu sudah ada. Apa judulnya? Kehancuran. Di materi itu sudah ada 7 dosa yang akan membinasakan. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'al mubiqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian 7 hal yang akan membinasakan kalian. Lalu para sahabat bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah SAW, syirik, was-sahr, sihir, wa qatlun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang benar. Wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklu malal yatim, makan hartanya anak yatim. Yang keenam, apa sih dia? Wa tawalli yaumas sahaf, lari dari peperangan ketika perang sedang berkecamuk. Yang terakhir, wa qadful muhsanatil ghafital, menuduh wanita mukmin orang itu menjauhi melaksanakan menjaga kehormatannya, tapi dituduh dengan tuduhan yang kecil. Ini 7 Ustaz-Ustaz. Kata Rasulullah SAW, kalau orang terjun ke ini, orang itu akan binasa, hancur, termasuk orang yang dikenal. Apa? Kata Rasulullah, syirik. Syirik ini tidak ada ampunan. Ini dosa yang paling besar. Maka nasihat Luqman itu seorang tokoh ulama zaman dulu yang kisahnya akan diangkat menjadi nabi, tapi dia memilih yang lain saja. Saya diberi ilmu hikmah saja, jadi tingkatannya seperti nabi. Ya bunayya la tusyrik billah, kata beliau. Nasihat pertama, anakku, jangan sampai kamu berbuat syirik ya. Kalau berbuat syirik itu berarti kamu zalim yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan, ibu, bapak yang luar biasanya di sini. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Enggak, kalau orang terjun ke dunia syirik, ini orang ini pasti binasa. Maka jangan sampai terjerumus ke dunia syirik. Jangan sampai. Kadang-kadang kita tidak tahu, iya, itu memang kewajiban kita belajar syirik siapa. Ini yang menjadikan kita penting sekali untuk belajar inti itu syirik. Maka Rasulullah menghilangkan syirik, menegakkan tauhid 12 tahun. Ustaz-ustaz, 11 tahun murni hanya itu tok. Tidak ada perintah apa. Hanya menghilangkan syirik. Ini sulit sekali. Kalau sudah ada keyakinan tertanam, dimasuki keyakinan lain, subhanallah, luar biasa untuk menghilangkan, untuk mengganti keyakinan yang ada. Ini jangan sampai kita terjerumus ke situ ya Ustaz. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang kedua, orang itu terjerumus ke dalam sihir.
Sihir siapa? Sihir itu keluar biasaan. Bahasa Rasulullah namanya istijroj. Jadi kalau ada sesuatu yang luar biasa, contoh ini sihir si kalimatnya apa ya? Bim salabim ya? Bim salabim. Kok jadi duit? Seneng banget. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Besok lagi dalam sulap maning, lihat bim salabim, jadi duit lagi. Maka ini adalah sihir. Antara lain. Tapi bukan kecepatan tangan ya. Kalau kecepatan tangan itu sih sulap biasa. Ini sihir. Yang sihir seperti itu, ini orang yang melakukan itu melakukan dosa syirik juga. Ini jangan sampai terjerumus situ. Maka kalau sihir itu ada orang juga bisa mengetahui barang gaib. Kalau itu diyakini tahu, maka itu adalah sihir. Kalau dia meyakini itu tahu, maka ini adalah sihir. Ya, ini adalah sihir. Karena layak lamul ghaiba illallah, tidak akan pernah ada yang tahu barang gaib kecuali Allah. Yang ketiga, membunuh jiwa adalah anak dibunuh. Ini dosa yang luar biasa. Manusia dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Maka Allah itu mangqatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Diteruskan khalidan fiha. Orang yang membunuh satu orang mukmin dengan sengaja, maksudnya tidak tanpa alasan yang dibenarkan, pokoknya dipateni, alasannya tidak dibenarkan menurut agama, maka orang itu balasannya neraka jahanam. Ada embel-embelnya, kekal di dalamnya. Ini masalahnya seperti itu. Oleh karena itu, saudara, dalam situasi pandemi ini, mari apa yang kita lakukan, yang mudah kita lakukan atau ingin kita lakukan atau pernah kita lakukan atau ada gambaran kita lakukan, tinggalkan. Kalau dulu membunuh orang itu zaman jahiliyah, nunggu hidup, lahir zaman Umar bin Khattab yang sangat terkenal, lahir kok perempuan, sudah lahir kan, sudah hidup, pernah hidup di dunia perempuan ya, ditimang-timang di kubur hidup. Ini misalnya zaman jahiliyah. Terus zaman kesini, sebelum apa ya? Sebelum lahir kurang mahram. Pakai acara dengan acara apa ya? Digugurakan apa jenenge? Iya, pakai aborsi. Kalau lihat dengar kisah aborsi, subhanallah. Membunuhnya sebelum ketemu sudah dibunuh dulu. KB. Wallahu a'lam. Dulu itu belum ada KB. Yang jelas ketika KB-nya itu karena takut miskin, takut tidak bisa mendidik, takut tidak bisa memberi makan, ini tidak diperbolehkan oleh Al-Quran. Ketika KB-nya karena pengen bebas, tidak mau capek dan sebagainya diputus, maka ini pun diharamkan kesepakatan ulama. Yang boleh satu-satunya kesepakatan ulama itu hanya mengatur jarak. Hanya itu. Kesepakatan ulama mutakhirin, yang boleh itu hanya mengatur jarak. Jadi KB itu keluarga berencana, benar-benar direncanakan, ini yang boleh.
yang boleh hanya ini, selain itu tidak. Ini kita, maka monggo yang masih aktif apa Bu, yang masih aktif monggo direncanakan saja. Besoklah kalau anak saya sudah 1,5 tahun, apa 2 tahun, apa 20 tahun baru rencana, kelihatannya terlalu lama. Tapi ulama-ulama zaman sekarang itu yang membolehkan hanya itu, mengatur jarak. Yang cara ini, yang lain selain itu tetap masih satu hukum, tidak diperbolehkan. Dia riset gimana? Sama, makannya sulit, gajian 2 juta ya nggak cukup untuk makan anak saya sekian, saya saja makannya 1 juta, istri saya atau suami saya 1 juta, nggak cukup. Matematik rezeki itu bukan matematik permasalahannya. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang PNS itu sering cerita kalau PNS kan uangnya banyak. Saya suka mendengarkan kisahnya. Dulu saya waktu di Al-Irsyad uangnya sedikit, tapi saya sering bahkan selalu membelikan ini dan ini untuk orang tua. Sekarang saya PNS, uangnya luar biasa banyaknya dibanding Al-Irsyad, tapi saya tidak pernah membelikan ini dan ini untuk orang tua. Ini kenapa? Padahal itu uangnya banyak. Semua ini karena rezeki barokah. Uang 1.000 cukup, uang 2.000 cukup, 10.000 karena mencari 10.000-nya uangnya lebih banyak. 1.000 cukup karena bukan mencari uangnya. Uangnya ya dicari, tapi bukan itu tujuannya. Kalau berlomba mencari yang 10.000, dapat 10.000, kekurangannya itu lebih banyak daripada orang yang dapat hanya 1.000. Kekurangannya akan lebih banyak. Oleh karena itu kita sudah terjun ke Al-Irsyad, monggo niat kita perbaiki untuk Allah Subhanahu wa taala. Rezeki pasti datang, karena rezeki mati dan hidup itu sudah ada dulu, ditentukan. Kamu rezekinya sekian ya udah, mau jempalik ke orang mungkin harap lebih ya butah, itu seperti itu. Oh sudah ada dari sananya. Nah, awan bunyi esok sore cari rezeki boleh, tapi ya sing mandang imbang. Kalau kerja secara umum, kerja itu sehari 8 jam siangnya. Mbok ya kalau memang imbang, ibadah untuk Allah ya 8 jam gitu. Itu imbang. Kadang-kadang orang di masjid habis sholat zikir dulu. Mbok ya jangan menemen sih mandan imbang lah, kita mencari dunia. Baru beberapa menit duduk di masjid ya si mandan imbang. Kalau memang imbang, kerjanya berapa jam? 8 jam ya, untuk Allah 8 jam. Ini baru imbang. 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk Allah. Ini baru imbang. Tapi kadang-kadang sejam untuk Allah, akhirat tok orang kamutan dunia apa? Padahal sudah dunia ini sudah ada jaminan, sudah dijamin. Maka istiqomahlah di Al-Irsyad, Ustaz saya, kerjalah yang semaksimal mungkin. Kenapa? Karena Allah itu melihat kerja kita, bukan hasilnya ya, bukan hasilnya. Hasil itu sih kecil lah, itu urusan sampingan. Allah itu akan mencatat kerjanya, dicatat kerjanya, semakin capek semakin numpuk amal kita. Maka kalau seorang wanita semakin capek, anak laki itu capek, senang banget lah. Itu luar biasa, luar biasa. Siang malam dapat pahala terus. Tapi kan saya kepengen sholat tahajud seperti suami saya. Sholatnya suami, istrinya dapat pahala. Bekerjanya suami capek di sana, istrinya dapat pahala. Pahalanya suami,
seperti pahalanya suami, padahal dia istrinya sudah mendapatkan jerih payahnya, dapat pahala, tidak ikut kerja seperti suami sudah dapat kerja seperti suami, pahala seperti kerjanya suami, kan double. Monggo istiqomahlah di Al-Irsyad, mudah-mudahan Al-Irsyad ini ajang untuk kita mencapai ridho Allah. Rezekinya sudah ditentukan, aku sang jempalik golet kesana kemari tetap rezekinya segitu, tetap rezekinya segitu. Kita lanjutkan misalnya yang keempat kemarin. Nah tadi hadis Rasulullah SAW yang akan membinasakan itu wa aklur riba, makan harta riba. Riba itu tambahan. Orang kalau makan harta riba, kata Allah Subhanahu wa taala, in alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kemasukan makan harta riba, besok di akhirat tidak bisa berdiri. Pada mahsyar tidak bisa berdiri, kecuali berdirinya itu sempoyongan ora karu-karuan, seperti orang yang mabok karena setan, karena kemasukan setan. Jadi kata Allah, wis ora bisa ngadep kok, ngadep sempoyong-sempoyong kayak kesetanan, kayak dicantur, kayak dicantur. Yang hebat lagi Ustaz, kita ya sulit sekali, ya memang sulit, tapi mari kita berusaha untuk menghindar. Namanya bank kan hampir semua riba lah. Untuk menghindar dari bank, angel banget. Memang ini dunianya sudah dunia akhir. Kata Rasulullah SAW, kalau di zaman akhir besok, kalau kamu melihat orang memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Diculakkan kebenaran lepas, dipegang panasnya orang kuat. Itu di zaman akhir. Sekarang kalau mau hutang yang tidak ada bunganya kemana? Sulit sekali. Sulit sekali pokoknya. Utang 10 juta, balik akan 10 juta, siapa sih gelem? Kecuali Bang Udin. Semua bank, hampir semua bank. Maka untuk menghindari itu tumbuh bank-bank syariah. Utang sing bangi tadi kepriye, jangan pakai hutang itu, pakai istilah jual beli. Utang arep apa sih? Mau tuku motor, ya beli motor. Dibelikan oleh bank. Nah, motornya bayar maring aku ya. Tukune pira, pokoke kowe bayar maring aku regane 7 juta. Bayar kurang bulan. Belinya 5 juta. 5 juta. Ya berarti aku sih ini boleh. Tapi kalau nyelang duitnya mau tuku motor pada baik 5 juta. Mau pada ini 2 juta, jadi 7 juta ya. Sama. Seakan-akan sama. Utang 5 juta nggo tuku, mengembalikan 7 juta. Tapi dibelikan motor yang harganya 5 juta, membayar 7 juta, kan sama persis. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ahallallahul baina wa harramar riba. Sing pertama jual beli halal. Ahallallahul baina wa harramar riba. Sing mau utang duit 5 juta dari 7 juta, ini haram. Padahal persis utang 5 juta, orang bayar 7 juta. Persis sama seperti. Tapi oleh Allah dialang-alang itu yang pertama halal, yang kedua haram. Tinggal milih lah, pada deh milih sing haram yang apa sih? Yang ketiga, zina kan menjijikkan. Kalau tetangga kita zina dengan tetangganya lain, menjijikkan. Enggak sih, berbuat keji, dosanya besar. Tapi kadang-kadang orang yang ngomong seperti itu, ini adalah ahli hutang bank BRI, bank konvensional. Ahli hutang bank konvensional. Tidak tahu Rasulullah menyebutkan dosa riba yang kecil itu dosanya sama dengan
menzinai ibu kandungnya. Dosa riba. Maka kalau kita terjerumus kepada riba, subhanallah, ini kehancuran. Nah terus kemudian ya berusaha, pokoknya berusaha semaksimal mungkin, Allah yang akan menilai. Utang 100 juta jangan tembe mulai mana aku gitu. Kan kita punya kepengen selamat, punya aset, jual lah. Utang 100 juta ini wis ke bayar dari 20 juta kita beli. Pokoknya tinggal 20 juta, pokoknya kan tadi 25 juta. Mungkin ketika dihitung cicilan sampai 30 atau 40 juta. Sekarang turun, sudah ada undang-undangnya. Asetnya jual, bayar pokoknya 20 juta ya, bayar pokoknya 20 juta. Bunganya saya tidak mau bayar, boleh? Kalau di BRI, maaf saya tanya, katakan BRI, di BRI ada ketentuan-ketentuannya, hanya orang ini, ada paketan dari atas, ada paketannya. Tapi ini boleh bayar itunya saja, bayar pokoknya, bunganya dilepaskan. Maka mari kita lepaskan, berusaha melepaskan riba, berusaha melepaskan riba. Oh, terus kan yang sudah ya riba kita tinggalkan saja. Ya kalau kita mending utang barang, pengen nyontoh, saya hari ini mengajukan utang, tapi mudah-mudahan saya mencari yang hutang 10 juta mengembalikan 10 juta, tambahin mbok kuli. Kalau tidak ya bangetan. Saya lagi minta barang ke koperasi, mudah-mudahan. Kalau minta barang loh, saya beli barang, saya nggak akan tahu harganya lah. Pokoknya koperasi saya beli barang, harganya saya nyicil mau minta berapa monggo lah. Kayaknya lebih kepenak saya beli barang. Berarti Allah menghalalkan jual beli. Masalah bayar, ya udah bisa nyicil kan sana menerima cicilan. Yang akan menghancurkan lagi yang kelima, Ustazah, begitu ya sih. Yang kelima, ba'akul malal yatim, memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, padahal anak yatim itu seorang yang membutuhkan kasih sayang dan harus disayangi dan dikasihi. Sampai Rasulullah SAW, anak wa akilul yatim hakala, saya dan orang yang ngurusi anak yatim, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yatim seperti ini di surga. Jadi parah banget tangganya Rasulullah. Dengan kepengen senajan dengan sekarang hidup Rasulullah sudah tidak ada sekarang di dunia, besok jadi tangga nih, urusi anak yatim. Bahkan orang yang tidak mengabaikan, menyakiti, apalagi ya menghardik, itu dikelompokkan orang yang mendustakan agamanya. Kamu beragama? Iya, ngelombola. Terus Allah ngelombola. Maka surat apa sih? Surat apa? Yang Ar-Ra'aita. Surat Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu orang yang mendustakan agama cara Allah? Terus alladzi apa sih? Surat kedua apa namanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyakiti. Orang yang mendustakan itu orang yang menyakiti, orang yang mentelantarkan, orang yang menghardik, orang yang tidak
menghiraukan keadaan orang ya anak yatim, pokoknya yang menyakiti, segala bentuk yang menyakiti. Nah ini memakan harta anak yatim. Kasih sayangnya juga kurang, hartanya malah ditangan, dirampas. Maka orang ini akan hancur. Agamanya sudah tidak dianggap oleh Allah, dianggap hancur, kebinasaan untuk dirinya oleh Rasulullah SAW. Maka kita terhadap anak yatim, kita harus senantiasa mencurahkan kasih sayangnya. Jangan sampai anak itu terhina. Maning ya domai ala kadar. Bukan milikku tapi makhluk banget. Ya kasih ngomai seperti anak kita. Jewer seperti anak kita. Oh itu mencurahkan kasih sayang. Kadang-kadang kepengen mencurahkan kasih sayang, bocah iki aduh jan. Bededegi ya ada seperti itu ya, macam-macam. Kan kita tidak tahu. Sekarang bededegi luar biasa, tahu-tahu besok jadi orang sukses, bahasa halus gede, kita tunduk kepadanya. Mungkin jadi saudagar, kita termasuk kelompok ekonomi ke bawah, kan jadi kita menghormati banget karena hartanya. Itu Ustazah, maka kata Rasulullah, ungkapan Rasulullah, siapa yang pengen jadi tetangga saya besok di surga, maksudnya berarti orang yang mau mengurusi anak yatim itu calon-calon jadi tetangganya Rasulullah SAW. Orang marem anak yatim siji bikin yayasan seperti siapa? Ustaz Aan Subhan. Aan Subhan itu membuat lokasi dijadikan penampungan anak-anak yatim. Wajan tertulis di TikTok ya wis duafa belum punya. Duafa itu orang fakir miskin ya misalnya dimasukkan ke situ. Itu Aan Subhan, alhamdulillah bisa memiliki yayasan seperti itu. Mudah-mudahan kita paling tidak punya itu anak yatim, kita kasih modal lah lewat yang ngurusi. Karena ketika kita bawa anak itu ke rumah kita, sering-sering kita menjadikan anak sebagai untuk dimanfaatkan oleh kita. Kalau sampai menyakitkan atau menyakiti, tidak imbang antara anak yatim dengan anak kita, berarti menyakiti. Maka kadang-kadang sulit. Karena itu mending wis nangkan apa ya lah, tapi itu ngurusi. Yang keenam adalah orang yang lari dari medan perang. Kalau perangnya sedang berkecamuk, kalau lagi berkecamuk, perang mulai serang, masa mau mati lu melayu. Orang ini orang yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Orang binasa, uripe arep sengsara selawase. Ya. Orang ini sengsara. Dan kenapa? Karena orang itu menganggap, duh, engkau mati. Masalahnya itu lari dari medan perang kan karena takut mati. Padahal perang itu bukan syarat untuk mati. Umar bin Khattab, Ustaz kata, berapa puluh kali, mungkin ratusan karena lama sekali sampai Abu Bakar, sampai Umar bin Khattab jadi khalifah juga semua otot baik kepengen ikut perang. Padahal sahabat-sahabatnya khalifah itu jangan ikut perang, tapi kadang-kadang masih ngotot berapa puluh bahkan mungkin berapa ratus, matinya ya tidak di peperangan. Karena perang itu bukan alat untuk mematikan, Matine Umar bin Khattab sedang sholat subuh, Allahu Akbar, seorang kafir yang mengaku etok-etok jadi orang Islam sholat di belakangnya, langsung ambil badik, ambil senjata, ditusuk-tusukan ke perutnya. Angkemi buah. Perutnya seperti apa? Dan orang-orang yang
menolong tidak bisa, yang kalau pesok harus senjata juga banyak yang mati. Tapi banyak pendekar-pendekar Islam di sana sih, maka pakai sorbannya, musorban bu, apa langsung gede, ditubrukakan orangnya, maka ditubrukakan, bro dikandani, gubutnya. Maka ketika gubutnya ya orang bisa apa-apa, baru ditangkap. Sing jadi korban berapa? Umar bin Khattab sakit, tidak bisa makan, matinya tidak bisa makan, matinya ya Allah ya. Matinya tidak bisa makan keluar dari sini, minum keluar dari sini. Kalau dulu belum anak tukang jahit, tapi ya orang jahit. Kalau sekarang ya mungkin terus dijahit. Dulu belum ada, maka cuma diobati, ngobatinnya ke priye. Maka ketika makan itu minum keluar. Lama Allah mentakdirkan Islam. Semoga boleh merasakan, boleh menguji dengan keimanan. Mati. Khalid bin Walid ahli perang dari zaman jahiliyah, itu pimpinan perang yang tidak pernah Khalid bin Walid mimpin perang kalah, tidak pernah. Luar biasa hebatnya. Matinya di mana? Matinya di tempat, di atas ranjangnya. Jadi perang bukan menjadikan mati, Ustaz. Kalau berpikiran perang menjadikan mati, mangkat perang mati. Jangan pasamu mati ya. Padahal bukan. Sakitnya Khalid bin Walid itu ketika ada serangan jantung yang dulu waktu peperangan dengan orang Yahudi Najran, orang mana ya, pimpinannya ketangkap. Semua orang didoktrin, pokoknya orang yang berangkat perang dikasih racun, ketangkap minum mati, minum racun, ketangkap minum mati. Nah orang itu ketangkap akan minum, ditangkap. Maka apa yang kamu lakukan? Udah ketangkap basah, saya akan minum. Kenapa sih? Oh itu seorang penghuni sana. Maka kalau minum maka bebas, tidak ada derita apa-apa. So kalau ketangkap tidak minum tidak mati, sampai lepas di sana dihancurkan, kesini musuh mau kemana tidak bisa. Maka kata Khalid bin Walid, perang itu bukan menjadikan mati, racun bukan penyebab kematian. Tidak percaya sehebat-hebatnya racunmu, kalau Allah belum mematikan tidak akan mati. Sini diambil racunnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Diminum glegek letaknya, tidak mati. Padahal semua orang kafir yang tadi bawa racun, ketangkap minum mati, ketangkap minum mati. Khalid bin Walid atas izin Allah, karena racun bukan alat untuk mematikan. Minum dengan menyebut nama Allah yang tidak ada madarat sama sekali, tidak akan bisa memberi madarat yang di langit pun atau di bumi. Maka diminum, orang mati, orang apa-apa. Khalid bin Walid karena kuatnya iman. Tapi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba lah racun apa ini. Ini adalah Khalid bin Walid. Baru ketika akhir hayatnya, ratusan kali perang, baru terasa oh ya, meriang, dan itu tumbuh rasa sakitnya karena racun dulu. Seperti Rasulullah ketika diracun oleh wanita Yahudi, juga ketika akhir hayatnya merasakan sakitnya. Kan dulu Rasulullah diracun pakai pupuk kambing apa lah dimakan, tapi sudah racunnya sudah masuk, racun yang seketika itu langsung mati. Pokoknya siapa sih mati. Rasulullah tidak mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh misalnya, menuduh wanita mukmin yang solehah, dan menjaga kehormatannya, tapi dituduh bisa terjadi. Menuduh bisa saja. Siapa saja yang dituduh, hati jenengan dituduh apa ya? Hanya dituduh yang jelek, wala sakit hati. Kamu, jadi kemutan terus. Nah, ada seorang
yang luar biasa, imannya kuatnya, dituduh itu sampai. Padahal orang kuat, imannya orang soleh, orang pilihan Allah, tidak seperti kita. Surganya Bu, amalan kita diterima apa tidak juga, aduh Bu, ada seorang ahli surga, pimpinan penduduk surga, diuji dengan tuduhan keji. Tuh nek aku mati ya lah orang. Bisa seperti itu. Ini diabadikan misalnya tujuan seperti ini. Ketika kita lihat nih di Al-Quran surat Maryam, fa'ja'ahal makhadu ila jiz'in nahlah. Ketika datang, ini berarti si Maryam hamil tanpa seorang laki-laki, dituduh macam-macam. Nah, lu ngasih dan orang kuat, dituduh macam-macam, orang kuat, diusir. Ketika sudah datang rasa sakit yang luar biasa karena akan melahirkan, jadi yang akan melahirkan, ingat seperti ini ya, melahirkan kembali, aduh, Lara, kata Maryam, sakit yang luar biasa, warna biru, tapi sakit. Tapi sakitnya itu adalah menggugurkan dosa. Mungkin dengan dosanya oke, dari itu bikin sakit, hilang nanti dosanya. Maka kalau sakit, ya Allah teruskan sakitnya, hilang kan dosanya. Ini Maryam juga seperti itu. Aduh, malah harus rawat, geletak ila jiz'in nahlah, nangis wit kurma, geletak tapi kuat, ngerangkul wit kurma sabaran, terus mengatakan, qalat, Maryam itu sampai mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Mesti akan lebih baik kalau saya mati sebelum ini. Sebelum apa? Sebelum orang-orang pada nuduh saya melakukan apa-apa, enggak, karena Allah mentakdirkan saya hamil, kok dituduh macam-macam, masih diurat. Maka sampai seperti itu, pasti akan sesuatu menimpa saya yang lebih baik. Ya Allah, bahasa kita mungkin ya, mungkin mati akulah, daripada kayak aku nggak kuat. Seakan-akan seperti itu. Maka Maryam itu, ya laitani mittu qabla hadza, dongane aku mati sebelum ini ya. Wa kuntu nasyan mansiya, lebih baik saya dilupakan orang dan saya tidak pernah dianggap apa-apa oleh orang daripada saya dianggap tapi saya dituduh macam-macam. Ini orang soleh saya. Kita lihat Maryam itu salah satu penghuni surga, pimpinan penduduk surga, calon jadi istrinya Rasulullah Muhammad SAW di surga besok. Orang sehebat ini saja karena tuduhan bisa ngeluh. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita nuduh. Kenapa? Ketika orang yang tertuduh sakit, maka sakitnya itu akan balik kepada orang yang nuduh karena itu. Ya, kita nuduh kayak ya saja kita nggak mampu, apalagi yang nuduh kita orang hebat, mungkin lurah, camat dan sebagainya lah yang punya kedudukan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Besok ketika di akhirat, kalau orang itu ahli surga, masuk ke depan pintu surga, nanti dulu kamu jangan masuk. Kenapa? Itu banyak orang yang dizalimi waktu di dunia. Datang Allah, ini dulu saya dibina seperti ini, saya dicaci, saya dituduh. Tidak ada balasan apa-apa kecuali kamu punya amal baik berapa sih? Yuk ditukar. Kamu jual beli amal baik dengan tuduhan yang dizalimi dulu. Nyawa saya dituduh, saya mending kehilangan nyawa. Nyawamu berarti seluruh amalnya diminta. Apa yang didapat? Padahal orang itu ahli surga.
ahli surga. Ketika habis amalnya, karena yang dizalimi itu bukan satu, minta lagi datangnya nggak dapat apa-apa, enggak, sudah nggak punya amal, maka keburukan orang ini diberikan. Misalnya ibu surga, balik maning sudah tidak punya amal baik, punya amalan dosa. Kemana kira-kira kalau bukan ke surga? Orang kalau tidak masuk surga, ya pasti neraka. Nah, maka menuduh orang soleh soleha dengan tujuan keji ini loh. Orang yang soleh seperti soleha seperti Maryam saja sampai mengeluh. Ini mudah-mudahan Allah memberkahi kita bisa ya tausiah lah, gendu-gendu rasa. Ini kita gendu-gendu rasa berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ini ayat-ayatnya sudah kita sampaikan, sudah kita baca bersama-sama. Seluruh 7 kelompok itu kalau kita terjerumus ke situ, kita termasuk orang yang binasa menurut Rasulullah. Ada syirik, ada sihir, ada membunuh jiwa, ada makan riba, ada makan hartanya anak yatim, ada lari dari perang. Ketika perang itu berkecamuk. Yang ketujuh tadi, ketika kita menuduh orang baik, kok dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Nah, kalau menuduh orang jelek bagaimana? Ya kita memfitnah, kita zalim. Seumpama kita tidak dosa, kezaliman kita besok akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita berapa sih untuk bayar orang itu terzalimi? Cepet buat amal soleh. Untuk apa? Untuk besok bayar di akhirat. Maka kalau jenengan berbuat zalim kepada sesama, mintalah ampun mumpung di dunia. Dan tidak harus memaafkan. Bulan, saya kemarin zalim ya, saya minta maaf. Wah, orang saya maafkan. Boleh, punya hak. Punya hak, tidak harus. Yang penting saya sudah minta maaf. Tidak. Minta maaf harus dimaafkan. Nah, kalau orang itu tidak mau memaafkan, kumpulkan persiapan untuk nebus besok. Ayo beramal yang banyak. Untuk apa sih? Ini untuk saya bayarkan besok karena saya menzalimi orang itu. Besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita tidak mengumpulkan harta yang banyak, amal soleh yang banyak, bayar yang dizalimi pakai apa? Maka kejelekan mereka diterima oleh kita. Ya, ini mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita, bisa membuka wawasan kita, bisa membuka kehati-hatian kita. Ini namanya tausiah, mengingatkan. Ini saja kita lihat. Mudah-mudahan bermanfaat kita. Tahu banget pirang jam. Itu kan harus seperempat jam, maning sejam. Ini saja kekurangan, saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.